Ulangan 19. Ketika Yahwe Elohimmu sudah membinasakan bangsa-bangsa yang negerinya diserahkan kepadamu oleh Yahwe Elohimmu, dan apabila engkau sudah mengambil tempat mereka dan tinggal di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus memisahkan 3 kota di tengah-tengah negerimu yang telah diberikan Yahwe Elohimmu kepadamu untuk memilikinya. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan harus membagi menjadi 3 wilayah negerimu yang diberikan Yahwe Elohimmu untuk menjadi milikmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Dan inilah ketentuan bagi pembunuh yang melarikan diri ke sana supaya dia dapat hidup, yaitu setiap orang yang membunuh sesamanya dengan tidak sengaja atau yang sebelumnya tidak dibencinya. Misalnya, apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk memotong kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon dan mata kapak terlepas dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga dia mati, maka dia bisa melarikan diri ke salah satu kota itu dan dia akan hidup. Supaya jangan ia dikejar oleh orang-orang yang menuntut balas atas darah itu ketika hatinya sedang panas, lalu menangkapnya karena jaraknya jauh dan membunuhnya, padahal dia tidak patut mendapat hukuman mati karena dia tidak membenci orang itu sebelumnya. Oleh karena itu, aku memerintahkan kepadamu begini, engkau harus mengkhususkan 3 kota bagimu. Dan apabila Yahwe Elohimmu telah memperluas daerahmu seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada leluhurmu, dan akan memberikan kepadamu seluruh negeri yang telah dikatakannya akan diberikan kepada leluhurmu, apabila engkau melakukan dengan setia semua perintah yang aku sampaikan kepadamu hari ini, dengan mengasihi Yahwe Elohimmu dan senantiasa hidup menurut jalannya, maka engkau harus menambah 3 kota lagi selain 3 kota itu. Supaya janganlah tercurah darah orang yang tidak bersalah di tengah-tengah negeri yang diberikan Yahwe Elohimmu kepadamu untuk menjadi milikmu, dan darah itu mendakwamu. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan sembunyi-sembunyi menantikan dia, lalu bangkit menyerang dan memukulnya sampai mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka para tua-tua kotanya harus membawa dan menyerahkannya ke tangan para penuntut darah supaya dia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa kasihan kepadanya, tetapi engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Janganlah engkau memindahkan batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang terdahulu di dalam milik pusakamu, di negeri yang diberikan Yahwe Elohimmu kepadamu untuk menjadi milikmu. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara apapun atau dosa apapun, yaitu dosa yang mungkin dilakukannya. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu dapat ditegakkan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang memiliki perkara itu harus berdiri di hadapan Yahwe, di hadapan para imam dan para hakim yang ada pada waktu itu. Maka para hakim itu harus memeriksanya dengan teliti. Dan apabila saksi itu adalah saksi dusta dan dia telah bersaksi dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana dia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah engkau harus menghapuskan yang jahat itu dari antaramu. Maka mereka akan mendengar dan takut, sehingga sesudah itu tidak ada lagi yang melakukan perbuatan jahat seperti itu di antaramu. Janganlah engkau merasa kasihan kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, dan kaki ganti kaki.